Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GM, kembali lagi di channel YouTube TBB Gajah Mada. Kali ini bersama saya, Kak Miftah, salah satu tentor sejarah TBB Gajah Mada. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah. Sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, yuk kita ke materi. Oke Sobat GM, sebelum kita mempelajari sejarah secara spesifik, secara menyeluruh, kita perlu tahu dulu apa sih itu sejarah. Sejarah secara bahasa itu berasal dari kosakata bahasa Arab, sajarotun, yang artinya pohon. Maksud pohon di sini itu silsilah. Jadi orang Arab itu terbiasa untuk mensilsilahkan ini bapaknya ini, kakeknya ini, dan seterusnya. Maka dari itu diambillah di pengertian bahasa Indonesia menjadi kata sajarotun. Selain kata sajarotun tersebut juga diambil dari kata bahasa Yunani historia yang artinya ilmu, dan juga dari kata bahasa Inggris history yang artinya masa lampau. Jadi secara bahasa saja sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejadian pada masa lampau. Selain secara bahasa, banyak juga ahli yang berpendapat tentang apa itu sejarah. Misalkan ada juga ahli yang dari luar negeri seperti J.V. Bridge, ada juga Patrick Gardner. Selain itu ada juga sejarawan dari Indonesia seperti Muhammad Yamin, ada juga Kunto Wijoyo, ada juga Sartono Kartodirjo, yang keseluruhannya merumuskan pengertian sejarah adalah sebagai ilmu yang mempelajari segala hal yang menyangkut manusia, baik itu kejadian dan peristiwa dan sebagainya yang terjadi pada masa lampau. Ingat, kata kuncinya adalah masa lampau. Setelah kita tahu apa itu sejarah, maka kita juga perlu tahu karakteristik atau ciri khusus atau sifat dari sejarah itu sendiri. Kunto Wijoyo telah merumuskan sejarah itu dalam 5 sifat. Sifat yang pertama, sejarah bersifat fakta. Sejarah itu isinya harus fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak boleh sejarah itu cuma imajinatif, cuma rumor, apalagi yang sifatnya magis atau spiritual dan sebagainya. Jadi sejarah harus fakta. Yang kedua, sejarah itu harus empiris. Maksud empiris di sini adalah sesuai dengan kemampuan indrawi yang ditangkap oleh manusia. Sejarah itu perlu saksi hidup. Sejarah itu perlu ada pelaku yang terjadi dalam sejarah tersebut untuk bisa ditulis, dan hal tersebut sesuai dengan kemampuan apa yang diterima pendengarannya, apa yang diterima penglihatannya, dan apa yang dirasa oleh si pelaku tersebut. Yang ketiga, sejarah itu bersifat unik. Maksudnya unik, tidak mungkin sebuah peristiwa yang ditulis dalam sejarah itu terjadi kembali dengan pelaku yang sama, kejadian yang sama, dampak yang sama, tempat yang sama, dan sebagainya. Maka dari itu ada limited edition dalam sejarah. Oke, sifat yang keempat, diakronis. Maksudnya sejarah itu memiliki kronologi atau urutan dari peristiwa. Jadi tidak mungkin peristiwa satu itu tidak mempengaruhi peristiwa 2, dan peristiwa 2 tidak berpengaruh terhadap peristiwa 3. Jadi ada urutannya. Mengapa terjadi penjajahan? Oh, karena ada perselisihan di luar negeri. Kenapa ada kemerdekaan? Oh, ternyata ada penjajahan terlebih dahulu. Kenapa ada pasca kemerdekaan? Oh, ternyata ada kemerdekaan terlebih dahulu. Maka dari itu sifatnya harus diakronis atau ada kronologi dari cerita. Yang terakhir atau yang kelima, sifat dari sejarah adalah ideografis. Maksud ideografis ini, sejarah itu punya ruang lingkup. Ingat, ilmu-ilmu sosial itu sifatnya kebenarannya tidak mutlak atau bisa berubah jika ada orang atau ahli yang menemukan hal yang lebih benar daripada kebenaran sebelumnya. Maka di sejarah juga seperti itu, tidak mutlak kebenarannya. Bisa saja sejarawan A mengatakan Indonesia merdeka sekarang, sejarawan B mengatakan Indonesia beda dengan sejarawan A. Maka dari itu perlu adanya ruang lingkup dari pembahasan sejarah agar tidak meluas pembahasan sejarah itu. Maka sejarah bersifat ideografis. Setelah kita mengetahui yang namanya pengertian sejarah dan juga sifat-sifat sejarah, kita perlu mengetahui apa sih fungsi atau guna kita mempelajari sejarah. Manfaat yang pertama dari sejarah adalah rekreatif. Dengan kita mempelajari sejarah, kita
dapat merefleksikan diri untuk mengingat kejadian masa lampau, bahkan berjalan mengarungi waktu ke masa lampau, mengetahui kondisi geografis masa lampau, kondisi sosiologis masa lampau. Maka dengan kita sekedar mempelajari sejarah, kita sudah merefleksikan diri, menenangkan diri kita. Oke. Yang kedua, sejarah itu memberikan inspirasi. Dengan kita tahu kondisi masa lampau, mungkin kita tahu perjuangan para pendiri bangsa ini, kita juga terinspirasi, menginspirasi para siswa untuk belajar lebih giat, menginspirasi para guru dan mentor untuk mengajar dengan baik, menginspirasi para karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, dan sebagainya. Dengan kita tahu kondisi masa lampau, ada tokoh heroik yang menginspirasi diri kita dalam mempelajari sejarah. Manfaat yang ketiga adalah instruktif. Dengan kita mempelajari sejarah, kita mengetahui masa lalu kita seperti apa. Misalkan Indonesia pernah mencapai kejayaan maritimnya pada masa Sriwijaya. Hal itu dapat menginstruksikan pemerintah Indonesia untuk membangun kembali maritimnya agar kembali berjaya seperti masa Sriwijaya. Itu kegunaan sejarah yang keempat. Yang terakhir, sejarah berfungsi untuk edukatif seperti yang kita lakukan sekarang. Sejarah itu memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran untuk kita lebih baik dari hari ini ke masa depan. Oke teman-teman, sekian materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.